Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu jadi sumber kekuatan kami. Semoga melalui putramu kami kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan memang hal itu terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyertai engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini berisi tentang teguran Yesus kepada orang banyak. Yesus berkata, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin bertiup dari selatan, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajak orang banyak dan juga kita yang hidup zaman sekarang untuk jeli membaca tanda-tanda zaman. Kita pandai menghitung cuaca, membaca situasi dunia, tetapi seringkali kita buta terhadap panggilan Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menegur karena orang pada zamannya pintar membaca tanda-tanda zaman, tetapi gagal melihat tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus. Mereka tahu langit, tahu musim, tahu angin, tetapi tidak tahu bahwa Mesias ada di tengah-tengah mereka.
hari ini pun dalam kehidupan kita hal yang sama terjadi. Manusia modern termasuk kita yang hidup di zaman ini sangat canggih dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, bahkan bisa memprediksi banyak hal. Tetapi seringkali kita kurang peka untuk melihat dan mendengar suara Allah yang berbicara dalam sejarah, dalam peristiwa sehari-hari, dan dalam hati nurani kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, membaca tanda zaman berarti berani melihat peristiwa hidup dengan kacamata iman. Misalnya, bencana alam mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan ciptaan, bukan merusaknya. Kemajuan teknologi adalah peluang untuk menyebarkan kebaikan, bukan menebarkan hoax atau kebencian. Pandemi atau krisis ekonomi mengingatkan kita bahwa manusia rapuh dan kita butuh saling peduli serta berharap pada Tuhan. Yesus mengajak kita untuk tidak sekedar menjadi penonton sejarah, melainkan pembaca yang cerdas sehingga tahu kehendak Allah dalam setiap zaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga menambahkan peringatan. Jika engkau pergi dengan lawanmu menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama engkau masih di tengah jalan. Inilah peringatan rohani. Jangan menunggu sampai terlambat untuk bertobat, berdamai, dan memperbaiki diri. Seperti orang yang punya hutang dan harus segera melunasinya, kita pun harus segera berdamai dengan Allah dan sesama sebelum waktu habis. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir, maka jangan menunda rekonsiliasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengaplikasikan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita yang konkret? Dalam keluarga, jangan biarkan pertengkaran berlarut-larut. Segera berdamai sebelum luka makin dalam. Dalam komunitas, jangan menunda untuk meminta maaf atau mengampuni. Dalam hidup pribadi, jangan menunda pertobatan. Mulai hari ini kita bisa berubah. Mulai dari hal-hal kecil, lebih sabar, lebih peduli, lebih setia berdoa. Membaca tanda-tanda zaman berarti sadar bahwa hidup yang kita jalani ini sangat singkat dan kesempatan untuk berbuat baik tidak boleh ditunda. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini menantang kita untuk tidak hanya pandai menghitung perkara duniawi, tetapi juga peka terhadap tanda rohani. Allah berbicara melalui tanda-tanda zaman, dan kita dipanggil untuk membacanya dalam terang iman. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita semakin peka untuk membaca tanda-tanda zaman dan mencari kehendak Allah dalam setiap tanda zaman itu. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.